还有谁有反对？这里就会暂时忘记外面世界的纷争我们族，他们在围杀人与杀戮。可以有更好的选择。急了。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Singkat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan membawakan konten spoiler dari serial Donghua Solesar episode ke-187, yang dimana pada cerita sebelumnya Lo Feng telah mendapatkan logam langka dari Kaisar Nashi, tetapi JWK bersama dengan Kaisar Blackjet mereka berhasil menemukan keberadaan Lo Feng, yang lalu mereka mengejar Lo Feng. Yang untungnya Lo Feng bisa selamat dari kejaran itu berkat teleportasi dari Kaisar Fantasi Bintang. Dan di tempat aliansi elit yang disebut dengan aliansi Hong, mereka telah mendengar bahwasanya adanya pejuang yang berasal dari ras manusia yang berada di ranah penguasa sektor telah berhasil untuk menewaskan Undying Emperor. Banyak anggota lain pada aliansi Hong tidak percaya dengan Lo Feng dan mereka mencoba untuk mencari informasi, yaitu dengan mereka melihat rekaman pertarungan Lo Feng dari virtual company. Tetapi akses mereka ditolak oleh penguasa kota Primal. Tetapi mereka pada akhirnya tetap menerima Lo Feng sebagai anggota aliansi Hong yang baru, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Lo Feng yang membuka harta jarahan dari Kaisar Nashi, yang di sana Lo Feng menemukan sel logam langka yang bisa disebut sebagai logam hitam. Sebelum itu Mimin kasih sedikit penjelasan dulu biar kalian bisa paham, karena di novel sendiri penjelasannya sedikit acak-acakan. Jadi gini, pertama kita sudah tahu kalau Lo Feng dan juga ras manusia di planet bumi itu merupakan ras kedua, dan ras sebelum ras manusia bumi adalah ras Yansen yang merupakan ras yang memiliki kekuatan tubuh fisik terkuat di alam semesta, memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat, tetapi masalahnya mereka itu lemah dengan kekuatan mental yang membuat mereka punah, dan lalu manusia di bumi menjadi pengganti dari ras Yansen. Yang sebaliknya, tubuh fisik mereka lebih lemah tetapi mental mereka jauh lebih kuat daripada ras Yansen. 当初遇到兵甲将甲， 就是那位大能所创造，心境感悟更高于常人。 Dan logam hitam yang Lo Feng dapatkan ini merupakan peninggalan dari ras Yansen, dan karena ras manusia dan ras Yansen memiliki hubungan, membuat manusia juga memiliki kesempatan untuk bisa mempelajari logam peninggalan dari ras Yansen ini. Tetapi tidak semua manusia bisa, melainkan hanya jenius saja yang seperti Lo Feng. Dan jika Lo Feng bisa memahami kandungan logam hitam ini, maka akan memberikan kekuatan tubuh fisik kuat dari ras Yansen kepada tubuh Lo Feng, yang pemahaman kandungannya sendiri terbagi menjadi 9 pemahaman. Dan dengan hal ini maka Lo Feng memiliki kesempatan besar untuk bisa menyempurnakan tubuh ras manusianya menjadi tubuh manusia terkuat, yaitu menyempurnakan kekuatan mental dan juga kekuatan tubuh fisik. Kekuatan mental sendiri sudah memang kuat sejak awal, karena itu merupakan keunggulan dari ras manusia bumi. Sedangkan untuk kekuatan fisik, Lo Feng bisa mendapatkan peningkatannya berkat warisan dari logam hitam ras Yansen. Dan sedikit spoiler, karena hal ini jugalah yang nantinya akan bisa membuat Lo Feng menerobos ranah internal True God, yang bahkan guru Lo Feng, Master Kota Kekacauan Primal, sulit untuk menerobosnya. Dan seperti biasa, karena cerita ini menyinggung sesuatu yang dusta, Mimin mengingatkan untuk tidak menganggap serius cerita ini dan anggap saja sebagai hiburan semata. Kembali kepada cerita, logam hitam yang baru saja Lo Feng dapatkan ini mengandung 3 pemahaman baru dari manual tanpa nama alias teknik tubuh Yansen, yang di dalamnya adanya volume 2 lengkap, volume 5 lengkap, tetapi sayangnya untuk volume 7 hanya ada sebagian saja. Dan dengan hal ini kini Lo Feng telah memiliki 4 volume, yaitu 1, 2, 5, dan 7,5. Dan sekarang Lo Feng tinggal perlu untuk mendapatkan 5 volume tersisa untuk menyempurnakan manual tanpa nama alias kekuatan tubuh dari klan Yansen. Harta lainnya yang didapatkan Lo Feng juga banyak, ada total sampai ribuan harta, tetapi beberapa yang memiliki nilai yang tinggi seperti harta Green White Drew dan cahaya istimewa yang memiliki kandungan kekuatan waktu, dan total jika dijual maka bisa mendapatkan sampai 8 miliar poin. Dan yang paling berharga merupakan harta kristal Dewa Cahaya Mimpi yang mengandung kekuatan waktu.
着一封小yang harta ini membuat Lo Feng sangat kaget dan juga senang karena harta ini merupakan harta yang sangat langka, yang dimana harta ini hanya muncul setiap 10 era, dan pemilik dari harta kristal Dewa Cahaya Mimpi juga akan bisa memiliki kesempatan untuk menjadi kandidat selanjutnya dari Dewa Cahaya Mimpi. Tetapi kristal ini telah digunakan dalam 82 era sebelumnya dan kini perlu menunggu 9.000 lebih era lagi untuk bisa digunakan. Tetapi Lo Feng sadar harta seberharga ini tidak berguna bagi Lo Feng karena Lo Feng menggunakan jalan Dewa Binatang, yaitu hukum ruang dan emas, dan Lo Feng tidak memahami hukum waktu. Jika mempelajari malah akan mengacaukan jalan yang telah Lo Feng buat selama ini, dan jika pun dijual sangat sayang karena harta ini yang sangat langka. Lo Feng memutuskan untuk bertanya kepada gurunya, yaitu penguasa kota Primal. Singkatnya, Lo Feng telah bertemu dengan gurunya, penguasa kota Primal, dan menunjukkan kristal Dewa Cahaya Mimpi yang membuat penguasa kota Primal sangat kaget karena harta ini yang benar-benar sangat langka. Bahkan aliansi elit seperti aliansi Hong hanya memiliki satu saja, yang setelah melakukan pencarian super duper lama sampai 8.000 era, dan mereka masih memiliki satu saja harta ini. Dan tak disangka Lo Feng bisa menemukan kristal ini di pertempuran tanpa sengaja. Hal ini benar-benar merupakan keberuntungan besar bagi Lo Feng. Tetapi walaupun sangat langka, kristal Dewa Cahaya Mimpi tidak menjadi yang paling berharga dari warisan dewa lainnya karena faktor kekuatannya sangat kurang. Jika seseorang sudah menyatu dengan warisan Dewa Cahaya Mimpi, hal itu bisa memberikan kekuatan setara dengan Universe Knight menengah. Tetapi sayangnya orang yang telah menyatu, maka orang itu akan mentok di sana terus dan tidak bisa menerima kekuatan lainnya, jadi bisa dibilang jalan buntu. Namun tetap karena langkanya kristal ini, jika kristal ini dijual akan bisa menghasilkan uang yang banyak, yaitu 30 miliar. Tetapi jika dibandingkan dengan warisan dewa lainnya, harga jual 30 miliar menjadi salah satu yang terendah dari harga jual warisan dewa lainnya. Namun akan lebih bermanfaat lagi jika Lo Feng menggunakan kristal ini sebagai alat pertukaran untuk warisan dewa lainnya, membuat Lo Feng memiliki peluang untuk mendapatkan warisan dewa yang lebih kuat dan juga cocok untuk Lo Feng. Lo Feng pun memilih pilihan kedua, yaitu menyimpan kristal Dewa Cahaya Mimpi untuk ditukarkan dengan warisan dewa lainnya, yaitu untuk nanti di masa depan. Dan penguasa kota Primal juga membantu Lo Feng untuk memberikan slot pertukaran Lo Feng di masa depan yang diperkirakan 120.000 tahun lagi. Tetapi di sana, Master Kota Primal heran kepada Lo Feng karena kekuatan Lo Feng tidak wajar dengan manusia biasa, termasuk tanduk emas. Seperti kedua tubuhnya, Lo Feng telah mendapatkan peningkatan secara misterius yang tidak diketahui oleh penguasa Kota Primal, dan yang dimaksud ini adalah peningkatan dari logam hitam. Setelahnya Lo Feng melakukan pelatihan mandiri, yaitu ingin meningkatkan kekuatan tubuh manusia dan juga tubuh tanduk emas dengan logam hitam ras Yansen. 体基因的进化竟能超越与推动身体基因不断。 Singkat cerita, Lo Feng yang mempelajari seketika mendapatkan kekuatan tubuh fisik yang sangat luar biasa besar. Lo Feng merasa tubuh manusia secara genetiknya telah berevolusi. Tanduk emas juga mengalami peningkatan pesat dari evolusi genetik logam hitam ras Yansen. Tetapi di tengah pelatihan itu, Lo Feng mendapatkan hubungan panggilan dari dunia virtual, yang panggilan itu berasal dari 9 orang yang mereka semua berada di ranah anti Emperor. Kedatangan mereka adalah ingin mengundang Lo Feng masuk ke aliansi Hong. Undangan ini bukanlah pemaksaan, yang dimana Lo Feng dibebaskan untuk memilih ataupun menolak bergabung. Tetapi setelah bergabung, Lo Feng dilarang untuk berkhianat. Lo Feng tentu saja sangat senang dengan undangan ini karena kedua guru Lo Feng sendiri, Truyan dan penguasa kota Primal, juga anggota aliansi Hong, dan Lo Feng pun langsung menerima undangan mereka. Setelah bergabung, Lo Feng mendapatkan jabatan bintang 1, yang di aliansi Hong sendiri memiliki jabatan yang dibagi menjadi 8 jabatan, yaitu dari bintang 1 sampai 7, dan jabatan ke-8 adalah penguasa istana. Setelah Lo Feng masuk ke dalam markas aliansi Hong yang dibagi menjadi 3 tempat, kota luar, kota dalam, dan kota pusat sebagai kota paling tertinggi yang hanya bisa dimasuki oleh jabatan bintang 7 dan juga penguasa istana. Dan untuk Lo Feng sekarang, ia hanya bisa masuk di kota luar karena jabatannya yang masih bintang 1, dan kebanyakan para
anggota aliansi Hong adalah Undying Emperor yang semuanya bertotal sampai 3 juta orang. Aliansi Hong tidak hanya berkumpulnya orang-orang kuat, tetapi aliansi Hong juga merupakan jantung perdagangan karena setiap transaksi di tempat ini bisa sampai bernilai miliaran dan juga triliunan poin. Dan hal ini juga memberikan persaingan internal kepada sesama anggota kuat untuk bisa lebih kuat daripada anggota lainnya. Dan perlu diingat, markas dari aliansi Hong ini berada di dunia virtual. Dan setelahnya Lo Feng keluar dari dunia virtual dan Lo Feng kembali melanjutkan pelatihannya, yaitu pelatihan tubuh dari logam hitam Rasyansen volume 2. Singkatnya, Lo Feng berhasil menyelesaikan pelatihan dari volume 2 yang membuat tubuh Lo Feng sekarang semakin kuat. 地球人身体强也没再找到第2块技术盘。 Dan hal ini membuat Lo Feng semakin bersemangat untuk bisa mendapatkan volume selanjutnya, yaitu volume ketiga, untuk bisa melanjutkan pelatihan ini. Peningkatan kekuatan tubuh manusia juga membuat Lo Feng bisa melanjutkan penyerapan kristal sungai darah yang sebelumnya Lo Feng hanya bisa menyerap 8 kristal sungai darah. Kini Lo Feng bisa meningkatkannya sampai berjumlah 10, yang semakin memberikan kekuatan tubuh yang kuat kepada Lo Feng dan mendapatkan gelar sebagai prajurit hitam sejati yang merupakan gelar resmi dari benua Sueluo. Hal ini juga memicu transformasi dewa binatang yang semakin memberikan kekuatan besar kepada tubuh manusia, yang jadi sekarang total Lo Feng telah melewati 3 evolusi pada semua pelatihan ini, membuat kekuatan Lo Feng sudah setara dengan 120 kali ranah penguasa sektor puncak. Dan hal ini telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan armor peraknya alias armor yang dipakai oleh tanduk emas, yang sebelumnya armor itu tidak bisa dipakai ke tubuh manusia karena tubuh manusia terlalu lemah, tetapi karena sekarang sudah berevolusi sebanyak 3 kali, tubuh manusia sudah sanggup untuk memakainya. Dan setelah Lo Feng memakai armor perak tersebut, membuat kekuatan Lo Feng semakin meningkat lagi, yang setara dengan 10.000 ranah penguasa sektor ataupun sudah setara dengan ranah Undying Emperor. Hal ini membuat Lo Feng semakin puas karena ia sekarang telah memiliki 2 kekuatan Undying Emperor secara bersamaan, yaitu tubuh tanduk emas yang sudah memang setara dengan Undying Emperor, dan kini tubuh manusia juga sudah setara dengan Undying Emperor. Tetapi sayangnya tanduk emas masih belum menyelesaikan latihan volume 2, membutuhkan waktu bertahun-tahun lagi untuk bisa tanduk emas memahami volume kedua. Sambil menunggu pelatihan tanduk emas, Lo Feng memutuskan untuk kembali ke dalam dunia virtual melihat tempat dari lokasi aliansi Hong, yang di sana Lo Feng berjalan-jalan untuk berkenalan dengan teman-teman baru yang berada di aliansi Hong. Semakin luas koneksi Lo Feng, maka semakin menguntungkan bagi Lo Feng. Dan walaupun mereka semua merupakan Undying Emperor, tetapi mereka semua ternyata sangat ramah kepada Lo Feng, yang alasannya karena Lo Feng merupakan keturunan ras manusia, dan aliansi Hong sendiri, ras manusia menjadi ras yang paling dominan dan berkuasa. Dan untuk ras lainnya, mereka berada di bawah dari ras manusia. Bahkan jika ras mereka terlalu kecil, maka mereka condong untuk mendapatkan perilakuan yang tidak mengenakan dari ras yang lebih kuat. Hal ini bisa terjadi karena memang ada persaingan yang tidak sehat di aliansi Hong untuk menjadi lebih kuat dan lebih baik dari anggota lainnya. Tetapi untuk Lo Feng, ia bisa aman karena ia berasal dari ras manusia yang karena sudah dominan paling kuat dan paling berkuasa serta berpengaruh di aliansi Hong, membuat Lo Feng dihormati di sana walaupun ia anggota baru. Setelahnya Lo Feng berjalan-jalan dengan seorang Undying Emperor yang bernama Kaisar Wuchet, mengajak Lo Feng berkeliling kota dan pergi ke tempat perdagangan. Dan di tempat perdagangan tersebut, Lo Feng dibuat kaget karena tempat perdagangan di aliansi Hong yang sangat besar dan banyak teknik baru yang cocok dengan tanduk emas. Dan di sana Lo Feng semakin kaget dengan satu benda, yang benda tersebut merupakan sebuah armor emas. Lo Feng yang melihat armor emas itu merasakan sangat familiar dengan armor itu karena armor itu mirip dengan kedua armor Lo Feng lainnya, yaitu armor umumnya Lo Feng dan juga armor peraknya Lo Feng. Dan armor emas itu dijelaskan memiliki kekuatan pasif yang sangat bagus, yang dimana ia dapat mengurangi serangan fisik lawan dan juga serangan jiwa lawan sebanyak 90%, menjadikan armor ini sebagai pelindung yang sangat kuat. Tetapi secara bersamaan armor ini menjadi armor yang paling tidak laku di pasar, bukan karena armor ini jelek, tetapi armor ini terlalu spesifik dalam persyaratan untuk penggunanya. Seperti armor
ini tidak bisa dimodifikasi untuk sesuai dengan penggunanya. Armor ini akan selalu memiliki ukuran tetap yaitu 8 meter, membuat penggunanya harus menyesuaikan tubuh mereka dengan armor ini. Karena kekurangan tersebut, armor ini sekarang dijual senilai 5 miliar poin. Ya sebenarnya awalnya armor ini senilai 50 miliar, tetapi karena tidak laku yang karena alasan sebelumnya yaitu sulit menemukan orang yang cocok dengan armor ini, membuat armor ini turun harga sampai miliaran poin. Bahkan armor ini juga sering berpindah tangan karena saking sulitnya untuk bisa menemukan pengguna yang sangat cocok. Lo Feng yang mendapatkan informasi ini menyadari sebuah fakta besar kalau armor ini memang dibuat khusus untuk makhluk bumi, yaitu ras Yansen atau ras manusia bumi. Karena armor emas ini memiliki perasaan yang sama dengan logam hitam ras Yansen dan memiliki ikatan dengan kedua armor miliknya Lo Feng. Dan Lo Feng sadar pantas armor ini banyak tidak cocok oleh kebanyakan orang yang telah membelinya, dan juga beruntung bagi Lo Feng karena armor ini yang sudah turun harga membuat Lo Feng bisa memiliki kesempatan untuk membelinya dengan harga yang sangat murah. Dari harga awal hanya 50 miliar, kini armor itu hanya dijual 5 miliar. Lo Feng yakin jika dirinya mampu untuk bisa memaksimalkan armor ini, maka armor ini kemungkinan akan lebih berharga daripada sayap Shawunya. Lo Feng pun tidak ingin membuang kesempatan besar ini yang ia langsung membeli armor emas tersebut. Dengan pertama Lo Feng mengumpulkan uang dengan menjual barang jarahan dari Kaisar Nashi sampai membuat Lo Feng mendapatkan uang 8 miliar, dan setelahnya Lo Feng membeli armor emas tersebut. Tetapi setelah pembelian tersebut ternyata adanya seseorang penguasa misterius atau pemilik utama tempat perdagangan itu yang ternyata telah mengawasi Lo Feng, dan ia cukup kaget dengan Lo Feng yang membeli armor tersebut, membuat ia penasaran dengan Lo Feng. Tidak hanya itu, guru Lo Feng juga yaitu pemimpin kota Premel juga telah mengetahui Lo Feng yang membeli armor emas itu, yang membuat ia semakin percaya kalau Lo Feng ada hubungannya dengan ras Yansen. Karena kota Premel mengetahui armor emas itu merupakan armor buatan dari ras Yansen. Namun secara bersamaan kota Premel tidak yakin armor itu akan bisa berguna kepada Lo Feng dalam jangka waktu yang lama. Walaupun armor emas itu kuat, tetapi penguasa kota Premel tidak yakin armor emas itu dapat bisa meningkat sesuai dengan penggunanya. Setelah Lo Feng membeli armor emas, Lo Feng kini telah memiliki armor emas itu, dan Lo Feng semakin merasakan aura dari armor emas ini mirip sekali dengan armor merah dan juga armor peraknya. Lo Feng sadar kalau armor ini memang merupakan versi lebih lanjut dari kedua armor sebelumnya, yang dimana kedua armor Lo Feng sebelumnya merupakan armor tingkatan umum yang warna merah, dan armor perak berada di tingkatan general, sedangkan armor emas ini berada di tingkat raja. Tetapi sayangnya lagi-lagi tubuh manusia Lo Feng tidak bisa untuk langsung menggunakan armor emas ini, karena armor emas ini memberikan tekanan yang lebih kuat daripada armor perak, dan Lo Feng pun berniat untuk menyerahkan armor ini kepada tanduk emas yang sekarang masih melakukan pelatihan dari volume kedua. Singkatnya, setelah 30 tahun berlalu, tanduk emas sekarang telah menguasai volume kedua dari logam harta Yansen, membuat kekuatan fisik dari tanduk emas meningkat dengan sangat pesat, dan Lo Feng langsung menjajal armor emas tersebut kepada tubuh tanduk emas, yang membuat sekarang tubuh tanduk emas diselimuti oleh armor emas. Dan karena tanduk emas juga telah memiliki peningkatan tubuh Yansen, membuat armor emas itu bisa menyatu dengan tubuh tanduk emas, dan peningkatan ini membuat tanduk emas sekarang memiliki kekuatan yang setara dengan ranah anding puncak Emperor, membuat tubuh tanduk emas akan masih menjadi penggendong bagi semua tubuh Lo Feng. Dan sepertinya untuk pembahasan konten spoiler sampai di sini dulu. Sebenarnya pada episode ini masih ada kelanjutannya, yaitu Lo Feng yang akan bekerja sama dengan Kaisar Malam dan juga Kaisar Fantasi Bintang untuk pencarian harta karun di benua Yanjin. Tetapi sepertinya untuk bagian itu kita akan membahasnya di versi Donghua di channel Donghua Master. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!这里就会暂时忘记外面世界的纷争。我们族，他们在围杀人，杀戮。可以有更好的选择。急了。